Nasib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita mulai dulu majelis kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Mas Yamal informasikan di awal majelis, mohon maaf sekali lagi bagi yang sudah mengirimkan tugas tapi belum dicek, bukan berarti nggak mau dicek, tapi berhubung akhir-akhir ini sedang ada keperluan mendesak, ya, gurunya Mas Yamal itu meminta Mas Yamal untuk meneliti beberapa hadis dan sampai detik ini belum selesai. Belum selesai ya, jadi mohon doanya semoga Allah mudahkan. Nah, nanti untuk latihannya atau ya Mas Yaman mau kirim ini ya, latihan jilid 1 dan 2, maksudnya apa ya, pemanasan dulu lah gitu ya. Pemanasan dulu ujian. Belum kerjain loh Ustaz. Ya nggak apa-apa, nanti untuk latihan dikerjakan sekosongnya teman-teman saja, tapi tetap harus dikerjakan ya. Nah, jadi apa, untuk latihan ujian ini nanti kita coba bab 1, bab 2 dulu supaya kita cara ngisinya gini, penulisannya begini dan seterusnya ya. Yang jelas untuk ujiannya ini semuanya via online gitu ya. Karena kalau offline kayaknya belum memungkinkan gitu ya. Apalagi ini kan peserta nggak semua di Bandung ya. Kalau semua di Bandung pun kalau semua ke rumah Mas Jamal ini khawatir ada yang melabrak. Gitu ya. Nah, kita masuk ke majelis kita. Ini memang ketat ya jam sekarang ya. Suaranya kecil Ustaz ya? Ramadan. Oh, suaranya kecil? Iya. Padahal udah full loh 100%. Suaranya kecil? Yang lain? Bisa terdengar, bisa terdengar. Kita dengar ya. Ya, ini memang mic-nya agak kejauhan mungkin ya. Nah, begini mungkin. Nah. Oke. Baik. Terakhir, ada yang masih ingat sudah sampai mana kita? Halaman 18 udah. PR-nya ya. 18 sudah. Ya. Kita coba murajaah terlebih dahulu seperti biasa. Silakan di-on-kan mic-nya. Maksudnya 21 ya? 21. Kita coba murajaah halaman 27 PR man. 31. PR halaman Terjadi 27, ikhtilaf ulama ya. Terjadi ikhtilaf ulama ya di kelas ini. Baik, kita coba murajaah dulu. Mas sebutkan Indonesia, teman-teman bahasa Arabnya. Oke. Ya, pelajaran bahasa Arabnya. Ad-darsu. Ad-darsu. Kalau latihan? Tamrin. Tamrin tuh ada. Tamrin. Tamrin. Kalau anak laki-laki? Al-waladu. Al-waladu. Keledai? Keledai itu himarun. Himarun. Serbet atau lap? Aduh, lupa Mindilun. Al-mindilun. Mindilun. Bagus. Al-mindi. Kalau apa lagi yang sudah kita pelajari? Berdiri apa? Apa? Berdiri? Berdiri. Waqifun. Waqifun, mantap. Kalau lezat? Lezatu lazidun. Apa ini? Lazada, wah, lazidun. 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 Kalau susu? Susu tuh Labanun. Labanun. Kalau WC? WC. Aduh, apa ya? Al-hammam. Apa tuh? Al-hammam. 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 Al-mirhadu. Ustaz bukan al-mirhadu. Al-mirhadu bisa. Bisa. Dua-duanya bisa. Ya, mirhadun bisa. Dua-duanya bisa ya. Untuk perbedaannya Mas Yamal pribadi, al-hammam bisa, al-mirhad bisa. Kalau perbedaannya Mas Yamal belum tahu ya. Cuma mungkin perbedaannya nanti akan
berkaitan erat sama kalau yang satu itu tempat mandi saja misalnya, yang satu lagi buat buang air juga mungkin ya Allah a'lam. Oh, Nanti kita coba cari bersama-sama. Tapi kalau tidak salah, ini kita sudah sampai 27 sudah, ini sudah lewat. Nah, ini kita sudah sampai di 29. ini ya, latihan ya. 29. Nah, 29. 28 itu sudah latihan sampai nomor 7 kalau nggak salah. Ya. 29, kemudian nanti Ya, kita nomor lanjut. 7. Hari ini masih ini ya, masih latihan. Nah, berarti sudah selesai bab 5. Ya, ujian berarti. Ya. Ustadz. Nanti ujiannya mungkin kalau belum siap, nanti Mas Jamal coba ini ya, coba atur jadwalnya supaya bisa misalkan hari Ahad atau hari apa. Jadi nggak hari Kamis, bisa ada waktu untuk belajar dulu ya. Itu nanti kita coba atur jadwalnya. Bismillah. Cuma untuk Tanya. waktu karena bentar. Karena memang Mas Jamal ini bisanya malam ya. Jadi nanti tetap jam 8 sampai jam 9 waktunya 1 jam. Gimana Ibu Nda Leti? Ya Ustadz, mumpung anak ingat. Jadi kalau alhamam itu kan tadi toilet ya. Karena itu pakai alif Ya. lam berarti alhamamu ya. Iya, betul. Nggak pakai tanwin. Ya. Ya. Semua kata seperti itu. Kalau dia udah pakai alif lam maka nggak boleh pakai tanwin. Ya. Contoh yang jelas sebetulnya kayak Allah ya. Allah, lafaz Allah itu dia ada alif lam, tapi alif lamnya bukan syamsiah, bukan qamariyah, tapi alif lam jalalah, khusus lafaz Allah. Ya. Nah, apakah lafaz Allah itu dia pakai tanwin? Enggak. Ya. Jadi enggak Allahun, enggak. Kita ketika sholat Allahu Akbar. Ya, enggak pakai tanwin. Lafaz Allah. Itu. Nah, kita coba dulu sekarang ke latihan keempat. Kita baca 1 sampai 7. Ya. Kita baca 1 sampai 7 sambil dimaknai. Jadi matanya lihat ke bukunya atau ke PDF, kemudian lisannya melafalkan, telinganya dengar contoh yang dari Mas Jamal ya. Nah, kemudian maknanya kebayang di pikiran. Bismillah. Aina baitul mudarrisi? Aina baitul Aina baitul mudarisi. Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an kitabullahi. Kenapa lafaz Allahnya di sini kasroh? Kitabullahi. Kenapa hi? Kenapa? alif lam. Betul, karena alif lam berarti dia nggak pakai tanwin, betul. Maksudnya kenapa dia kasroh, nggak dhammah, nggak fathah, kenapa? Aduh, tetot. Kenapa yo? Aduh. Kenapa ini? Huruf jar kan? Belum, bukan, nggak ada huruf jar di sini ya. Di kalimat nomor 2 ini nggak ada huruf jar. Jawabannya adalah karena dia itu 2 kata yang digabung sama apa Mas Jamal? Sama kitab sama Allah digabungkan jadi kitabullahi. Nah, kaidahnya itu ada 3. Nomor 1 kaidahnya apa? Kaidahnya 1, kata pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Kedua? Kata pertama tidak boleh menggunakan tanwin. Ketiga? Kata kedua harus kasroh atau kasroh tanwin. Ini dia ya, makanya kasroh kitabullahi. Jelas ya? Nah, jadi 2 kata yang digabung itu kaidahnya ada 3. Kemudian ini mesti dipraktekkan ya ketika kita membaca Arab gundul seperti ini contoh. Ya, karena 2 kemudian digabungkan. Jadi, kenapa? Kalau di dalam Quran pun begitu. Iya dong. Iya. Iya gitu juga sama. Ya. Baik, kita loncat ke nomor 3 dan 4. Bismillah, Mas Jamal kasih contoh. Teman-teman ikuti. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi.
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Perhatikan tadi Mas Yama kalau nggak salah dengar itu di kata sallallahu, di situ dhammah ya. Kata sallallahu alaihi wasallam ini paket yang nggak bisa berubah. Bukan nggak bisa ya, maksudnya nggak boleh berubah dia. Ya, paketnya nggak boleh berubah. Ya, dan dengan tanda kutip ya, kata kalimat sallallahu alaihi wasallam kalau dihapus dari kalimat itu dia nggak berpengaruh apa-apa. Kan ini bentuk doa saja. Kita bilang misalkan Muhammadun Rasulullahi, kalimatnya sempurna secara bahasa. Cuma karena kita berusaha ketika mendengar nama Nabi Muhammad, maka kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nggak ada perubahan ya, nggak boleh diubah-ubah. Baik, kemudian secara kaidahnya kita coba diskusi dulu. Nomor 3, Al-Ka'batu Baitullahi. Kenapa lafaz Allah kasrah? Karena digabung. Karena Baitullah digabung. rumah. Dan Allah. Mantap. Digabung sama bait ya. Dan kaidahnya kata kedua itu dia harus kasrah. Mantap. Kalau Rasulullahi kenapa dia kasrah juga? Sama, penggabungan. Allah. Ya. Sama ya, digabungkan dengan Allah. Berarti kalau di yang nomor 3, kita balik lagi nomor 3. Kalau Al-Ka'bah itu di situ sebagai apa? Apa? Al-Ka'bah itu sebagai apa di situ? Mubtada. Mubtada. Karena Dia mengawali suatu kalimat. karena terletak di awal kalimat. Kemudian syaratnya dia harus pakai alif lam. Alif lam. Sebenarnya nggak mesti pakai alif lam, ya. Nggak mesti pakai alif lam, tapi mesti khusus. Nah, salah satu cara mengkhususkan suatu kalimat adalah dengan alif lam. Adapun kalau misalkan di nomor 4 ya, kita lihat nomor 4, Muhammadun pakai alif lam? Enggak. Tidak. Ya, nggak pakai alif lam. Tapi Karena nama Muhammadun orang nggak itu perlu pakai alam. mantap Bu Sri. Ya, nggak usah pakai alif lam, dia sudah khusus ya. Nabi Muhammad maksudnya ya. Alhamdulillah mumtaz. Bu Sri pinter ya Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Barakallah. Amin. Baik. Sekarang loncat ke nomor 5 dan 6. Langsung ke 7 ya, bismillah. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hadza baitu Hamidin. Hadza baitu Hamidin. Din pakai tanwin, Hamidin. Ya. Hamidin. Dia nggak pakai alif lam, maka dia wajib pakai tanwin. Sekali lagi, hadza baitu Hamidin. Hadza baitu Hamidin. Wadzalika baitu Khalidin. Wadzalika baitu Khalidin. Ini Nomor 7. Khalidin tanwin. Nama orang. Nama orang, betul. Nama orang dan dia nggak pakai alif lam, dia harus pakai tanwin. Nomor 7. Ibnu Ammarin Qalibun. Ibnu Ammarin Qalibun. Wa ibnu Yasirin Tajirun. Wa ibnu Yasirin Tajirun. Oke, translate ya, terjemah nomor 5. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Artinya seorang guru keluar dari ruangan kepala sekolah. Dari ruang kepala sekolah. Ya, mudir, pimpinan. Sip, bagus, alhamdulillah. Terus nomor 6. Hadza baitu Hamidin. Ini rumah Hamid. Itu rumah Hamid. Itu rumah Khalid. Itu rumah Khalid. Belum. Yang pertama dulu, hadza baitu Hamidin. Ini rumah Hamid. Hamid. Ya, bukan itu. Hadza itu ini.
Ya Ya, kan wadzalika, wadzalika dan itu. Dan itu wadzalika baitu Dan itu Khalidin. rumah Khalid. rumah Khalid. Dan itu rumah Khalid. Sekarang kita coba lihat yang kata kalimat haza baitu Hamidin. Ini kalimatnya dia sudah sempurna. Kalau kita cuma baca sampai sini ya, sudah sempurna. Pertanyaannya, kalimat yang sempurna itu kan dia harus punya dua unsur apa aja? Mubtada dan khobar. Mubtada dan wasol. Dan Khobar. khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kalau Obat. kalau di Indonesia ya, kalau di bahasa Indonesia bukan objek, subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Kadang suatu kalimat itu dia objeknya nggak ada, tapi udah sempurna. Kenapa? Karena subjek dan predikat sudah ada. Ya sudah selesai. Contoh, lihat di kamera Mas Jamal. Mas Jamal misalkan bilang, ini pensil. Selesai nggak kalimatnya? Sempurna nggak kalimatnya? Belum. Selesai nggak? Selesai. Belum. Belum. Kok belum? Kok belum? Kata saya Ini sempurna. ini pensil. Menimbulkan pertanyaan nggak? Ya. Menimbulkan pensil siapa? Pensil warna ya, apa? Itu ya itu mah di luar ya. Mohon maaf maksudnya gini. Yang menimbulkan Kalau pertanyaan itu mendetailnya, kalau Pak Ustadz. misalkan maksudnya kalau Mas Jamal bilang kayak gini misalnya, Mas Jamal datang ke rumah Bu Sri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini baru menimbulkan pertanyaan. Ini apa? Nggak jelas gitu. Ya nggak jelas. Kalau Mas Jamal bilang ini pensil, ya udah lengkap. Udah jelas kalimatnya. Meskipun kita nggak tahu warnanya apa, punya siapa, itu udah jelas kalimatnya ya. Bukan pensilnya, Tapi ini kan kalimatnya. bukan subjek. Ini bukan subjek. Ini bukan. Kalau secara bahasa ini tuh sama posisinya sebagai subjek. Gitu. Cuma jenisnya dia kata tunjuk. Ya, jelas ya. Nah, jadi ketika Tapi kita bilang pengganti tehnya, Pak ini, Ustadz. kenapa? Kata pengganti tehnya, pengganti subjek ini teh. Pengganti subjek, enggak juga. Kalau pengganti nanti masuknya kata ganti, nanti kita belajar. Kalau kata ganti itu dia, ya dan seterusnya. Kalau hadza ini kata tunjuk, ya. Tadi kan bagus ya, betul. Bentar ya. Ini pensil, kalimat sudah sempurna. Ini itu sebagai subjek, ya. Kemudian pensil itu sebagai predikat, selesai kalimatnya. Ya. Ya, betul. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian kita pengen lebih lengkap lagi bilangnya. Ini pensil Mas Jamal. Ini pensil Mas Jamal. Yang sebagai subjeknya mana? Hadza kholamun. Ini ya, yang sebagai subjeknya tuh ini. Adapun pulpen Mas Jamal itu sebagai pelengkap dari makna si ini tadi. Atau objek. Jelas konsepnya? Predikat. Bukan objek, bukan. Hah? Predikat. Ya, predikat. Predikat. Ya, predikat ya. Pulpennya Mas Jamal. Tapi kalau pulpennya Mas Jamal, kita bilangnya dengan menggunakan kaidah menggabungkan dua kata. Ya, menggabungkan dua kata. Ya, berarti qalamu Jamal gitu ya. Kaidahnya ada 3 ya. Ada 3 poinnya. 1, tidak boleh pakai alif lam kata pertamanya. Yang kedua, tidak boleh pakai tanwin kata pertamanya. Yang ketiga, kata kedua harus kasroh atau kasroh tanwin. Gitu ya, jelas ya sampai sini. Berarti untuk menentukan mana mubtada dan mana khobarnya, sebetulnya kita ini mesti tahu maknanya itu apa. Kemudian kita coba dipikirkan dari segi bahasa kita saja. Ya, dari segi bahasa kita. Karena nanti juga mubtada ini juga bisa bentuknya ini 2 kata yang digabung. Ya, kita coba sorot dulu nomor 6. Ya, kita coba sorot nomor 6. Hadza baitu Hamidin. Hadza itu sebagai mubtada, ya, karena dia terletak di depan. Adapun baitu Hamidin, karena dia melengkapi makna hadza, maka dia sebagai khobar. khobar, betul ya. Bukan objek. Kita belum belajar objek ya, belum. Ustaz, predikat atau khobar. Kenapa? Ustaz, bukan mubtadanya bukan hazaba itu, baru khobarnya Hamid enggak? Enggak, bukan. Ya, enggak. Bukan. Biasanya mubtada kan nama orang, atau nama. Mubtada tidak mesti nama orang.
hadza bisa, ya, atau misalkan kata ganti juga bisa dia, dan seterusnya. Nanti beda-beda. Benda pun dia bisa jadi mubtada dia. Ya. Jadi enggak, kalau di kita memang subjek itu orang yang melakukan gitu ya. Jadi kebayang sama kita tuh orang. Gitu. Mubtada tuh enggak gitu. Mubtada itu dia posisinya di awal aja. Ya, kata yang terletak di awal. Meskipun nanti ada pendetailannya karena si mubtada ini ternyata bisa ke belakang dia nanti. Ya, nanti tapi kita bahas. Seperti itu ya, konsepnya dipahami dulu. Tadi kata Bunda Leti, bukankah mubtada'nya itu hadza baitun? Kalau kita bilang hadza baitun, kalimatnya sudah selesai. Ya, Ini ini rumah. rumah. Selesai. Udah Iya selesai. betul. Nggak usah ada hamid lagi. Nggak usah Cuma ada kalau predikat misalkan lagi Ustaz ya. predikat udah ada, baitunnya sebagai predikat. Oh iya ya. Hadza baitun. Ya, yang tadi kita bahas di depan. Ini. Nah, kemudian kita coba syarat nomor 7. Kita syarat nomor 7. Ibnu Ammarin talibun. Artinya apa tuh? Ibnu Ammar seorang pelajar. Ibnu itu apa? Ammar seorang Enam. Ibnu Anak kan nama, laki-laki. nama orang Ibnu. Anak laki-laki. Bukan. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Betul, anak laki-laki. Anak laki-laki Oh. bisa dua, bisa walad, bisa ibn. Oh anak laki-laki ya. Kita sering dengar Umar bin, itu maksudnya bin itu ibnun. Umar ibnu al-Khattab. Umar anaknya Bapak al-Khattab. Ya. Atau Mas Jamal misalkan. Mas Jamal ibnu Fulan. Mas Jamal anaknya Bapak Fulan. Gitu. Seperti itu. Jadi ibnu itu anak laki-laki atau putra. Kita sebutnya biar gampang ya. Putranya Ammar seorang talib. Kita lihat dari segi bahasa Indonesia aja ya. Dari segi bahasa Indonesia aja. Kalau kita bilang putranya Ammar seorang siswa. Putranya Ammar seorang siswa. Kira-kira yang jadi mubtadanya apa? Putranya Ammar. Bukan putranya aja. Enggak, putranya Ammar. Nah, soalnya kalau kita bilang cuma putra saja, nggak nyambung apa putra apa. Ya, artinya apa? Artinya yang jadi mubtada di sini adalah Ibnu Ammarin, anaknya Ammar. Apa? Nah, ini baru mubtada ya, khabarnya talibun. Gitu ya, putranya Ammar. Berarti kata yang digabung di sini terletak di Ibnu Ammar di mubtadanya. Dua kata yang digabungnya terletak di mubtadanya. Adapun khabarnya tetap kata biasa, cuma satu kata, nggak digabung sama yang lain. Jelas ya sampai sini? Ya. Jadi khobarnya tolib. Betul. Tolibun. Khabarnya talib. Betul. Talibun. Ya. Kalau ini Kita- Amarin apa? Ammarin betul. Oh, Kenapa Amarin. Ammarin? Ya karena itu tidak pakai al. Tidak pakai alif lam, Jadi berarti pakai dia harus tanwin. pakai tanwin. Nah, kemarin kenapa jadi kasroh tanwin bukan fathah tanwin? Karena kata kedua. Ini kata kedua. Bagus. Alhamdulillah. Ngerti ya, insya Allah ya. Nanti kalau bingung-bingung kita diskusinya lebih dalam di grup insya Allah. Ya. Ulangannya jangan Kita susah coba ya. ke enggak, insya Allah enggak susah. Soalnya enggak susah. Jawabannya Jawabannya yang tergantung. susah. Jawabannya yang susah. Jangan tuh Ustaz. Jadi stres, aduh. Enggak, insya Allah ya enggak. Insya Allah enggak. Jumlah soalnya ya, Mas Jamal lupa ya 30 kalau nggak salah PG-nya, SA-nya cuma Ya. 5. Insya Allah enggak begitu. Latihan dulu sulit. Ustaz ya. Pemanasan dulu. Insya Allah Kamis Ya, kita ya, pakai buat betul. pemanasan ya kalau gitu ya. Pemanasan ujian jilid 1, jilid pemanasan apa bab beban. 1, bab 2 ya. Pemanasan biar hangat dulu lah. Ya. Tapi kita coba ke nomor 8. Nomor 8 Mas Jamal yang jawab ya. Ini karena masih latihan. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Artinya baitul mudarrisi rumahnya kepala sekolah. guru. Jauh. Bukan. Mudarris. Rumahnya guru. Oh ya, guru. Ba'idun. Jauh. Ya. Berarti di sini dua kata yang digabungnya di sebelah mana? Di baitul mudarrisi. Mudaris. Ya.
berarti mubtada'nya. Kemudian wa baitut tajiri qoribun, dan rumahnya pedagang qoribun apa nih? Dekat. Dekat sih ya. Kita sering dengar teman karib. Teman karib itu teman dekat ya. Kalau di bahasa Arab pakai qorib. Ya. Baik, sekarang boleh ke nomor selanjutnya, nomor 9. Yang siap silakan. Haza miftahun sayaroh. Nah, dua kata yang digabungnya dipakai kaidahnya Haza miftah. miftahu. Miftahun. Miftahun. Ini kunci mobil. Berarti digimanain? Dua kata yang digabungnya. Miftahu. Ada. Miftahu saya roti. Sayaroti. Mantap, Ada Mumtaz. miftahun Selamat ya. sayaroh. Ayo. Betul tadi Pak Salamat ya. Bagus Mumtaz. Miftahus sayyarati gitu. Miftahus sayaroh. Lo kok kayak gitu? Ya karena miftahus sayyarah itu dua kata yang digabung. Ya. Jadi jangan pakai miftahun karena ini menyelisih kaidah yang 3 tadi. Kemarin tanya Pak Ustadz. Alif Ya, lam apa? samsiah. Ini karena ada alif lam samsiah tehnya. Jadi langsung kanusa. Ya, betul. Iya, miftahus. Iya. Betul. Miftahus. Ya. Miftahus sayyarati ini kunci mobil. Kemudian dilanjut. Aina miftahul bait. Baik, tadi itu Baiti. Kunci baiti. rumah. Bagus. Baiti dong. Hah? Baiti, kenapa baiti? Oh iya alif lam. No, bukan. Alasannya bukan alif lam. Kata kedua. Kata yang digabung. Kata Kata kedua. Kata Kata kedua. Kata kedua Aina harus miftahul. kaswa atau kaswatan. Ya. Kaswa Kasroh atau kasroh berarti tanwin ya. di mana kunci rumah? Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Sip, alhamdulillah. Coba sendiri-sendiri ah. Sendiri-sendiri. Boleh silakan ke Bu Dewi dulu deh, silakan. Yang nomor 10, Pak Ustadz. Iya, betul. Iya, betul. Man aina ya waladun. Ini Ana kita belum belajar ya nomor 10 ini ya. Man anta. Man anta Man anta anta. ya waladun. Man anta ya waladun. Artinya tenawan. Ya, anak laki-laki. Ini memang Siapa? Siapa kamu ya? Anak Anak laki-laki Kamu ini anak siapa? Oh, siapa? kamu anak siapa? Kamu anak siapa? Bukan. Nomor 10 itu perhatikan. Ini kita Iya. belum belajar ya. Jadi masih diperhatikan. Man anta. Man itu siapa? Anta itu kamu. Siapa kamu? Ya itu cara orang Arab manggil orang lain. Ya wahai. Wahai. Kemudian kata setelahnya ini dia tidak Siapa boleh kamu, pakai wahai anak laki-laki? Wahai anak ya laki-laki gitu. kan? Oh, Betul. Ya. Jadi ya waladu nggak boleh pakai tanwin dia. Kenapa? Karena ada ya. Ya waladu. Siapa kamu wahai anak laki-laki, wahai bocah gitu. Ya. Dijawab saya. Lanjutin Bu Anak Dewi. Abbas. dan Anak Ibnu anak Abbas. ibnu Ya anak ibu Abbas. Saya Abis. anaknya Abbas. Abbas. Ya, Anak anak ibnu Abbas. Sansin Sun. Saya anaknya Abbas. Anak Ibnu Abbasi. Abbasinya. Sin. Anak Abbasin. Abbasin. Kenapa sin? Karena kata kedua. Kata kedua. Iya. Kata kedua harus kasar atau kasratan. Skip. Saya anaknya atau putranya Abba. Alhamdulillah. Coba lanjutnya sendiri-sendiri ya. Jangan ada siapa dulu. Nomor 11. Coba siapa yang siap? Saya. Boleh Kang Roman, silakan. Wa ibnu man huwa Betul? ibnu Khalidin. Mantap. Artinya? Mantap.
Dan Anak siapakah kamu? Siapa? Wa. Dan sesuai urutan aja. Wa dan oh sesuai ibnu. urutan. Heeh. Dan anak siapa Anak. dia? Anak Dia siapa anak dia? Khalid. Alhamdulillah itu. Ya, kalau misalkan kita mau perdetail anaknya laki-laki atau perempuan, kita bilangnya putra. Ya. Dan putra siapa dia? Dia putranya Bapak Khalid nih. Sip, alhamdulillah. Ya, nomor 12. Coba. Dan Siapa? Siapa? saya, Oh ya boleh silakan. Bu Hudan. Aina masjidun Rasulullahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Huwa utusan fi- Allah. Utusan Allah itu dua kata yang digabung. Rasulullahi. Nah, eh, gimana Ustadz? Mohon maaf. utusan Allah. Rasulullahi. Rasul. Betul. Rasulullahi. Ya, bentar ya. Ustadz. Aina masjidun Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwaroh. Nah, munawwarati. Sip. Munawwaroh. Artinya? Di mana masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia ada di Madinah. Ya, ada. Dianya siapa? Rasulullah apa masjidnya? Apa Allah? Masjidnya di Masjidnya. Madinah. Ya. Sip. Di kota Madinah ya. Nama lengkapnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Sip. Ambil. Perhatikan ini ada yang unik ya. Ada yang unik di nomor 12. Di sini pertanyaannya adalah di mana Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini ada dua kata yang digabung, tapi sebetulnya bukan dua. Sebetulnya bisa dibilang tiga. Perhatikan. Kalau kita bilang di mana Masjid Rasul, itu berarti bahasa Arabnya aina masjidu ar-rasuli. Selesai kalimatnya. Cuma kita nyebutin lafaz Allah. Aina masjidu rasulillahi. Yang tepat gitu ya. Yang tepat gitu. Aina masjidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kok gitu Mas Yama? Perhatikan. Untuk kata masjid, dia itu menjadi kata pertama ya. Dia itu menjadi kata pertama bagi Rasul. Berarti kata pertamanya masjid, kata keduanya Rasul. Ya. Ini sudah kita kuasai berarti ya. Aina masjidu rasuli. Nah, tapi untuk kata Rasul, dia itu jadi kata pertama bagi lafaz Allah. Ngerti nggak sampai sini? Ya. Ngerti sampai Ya, sini? jadi bacanya Berarti ini- Rasulu, nggak Rasuli kan? Enggak, Rasuli. Karena dia kan jadi Rasuli kata untuk kedua masjid. bagi. Nah, betul. Ya, karena dia jadi kata kedua bagi kata masjid. Ya, jadi kata masjid itu digabungkan dengan Rasul, kata Rasul digabungkan sama Allah. Ngerti nggak? Jadi Rasulinya Pak Ustadz. Rasulillah Betul. gitu. Aina masjidu Rasulullahi. Rasulillah. Gitu ya. Nah, ini ajib ya, ajib. Dalam Quran itu bukan hanya dua kata yang digabung, ada juga yang gini, tiga paket gitu. Gitu ya. Kita loncat ke nomor 13. Boleh, siapa yang siap? Saya boleh, Ustaz. Siapa nih? Oh, Bu Yunita, silakan. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Bagus. Jamiati. Betul. Artinya? Anaknya Hamid ada di sekolah dan anaknya Muhammad ada di kampus. Bagus, mumtaz, alhamdulillah. Tapi anaknya laki-laki perempuan? Perempuan. Alhamdulillah. Nah, seperti ini ya contohnya, bagus. Alhamdulillah. Nomor 14 yang belum, silahkan. Pak Ustadz diulang. Halo? Iya, nah. Ya, artinya Pak Ustadz nomor 13 diulang. Nomor Anaknya 13. Hamid.
bintu Hamidin, bintu anak perempuan Hamidin Hamid di al-madrasah, di sekolah. Ya. Terus wa satu huruf wa Dan bintu anaknya Muhammad, anaknya Muhammad di universitas. fil jami'ah, di universitas di kampus. Sip. Jamaatin. Oh, kok jamaatin? Jami'ati. Jami'ati. Jamiatin. Fil jami'ati. Kok nggak pakai tanwin? Pakai Fil tanwin. jami'ati. Kenapa nggak pakai tanwin? Kata kedua. No. Bukan, jawabannya bukan itu. Alif lam ya? Karena Karena ada alif lam. Bukan. Apa tuh? Ya. Karena ada huruf jar, dia tanda baca akhirnya kasroh. Ti. Nah, tadi pertanyaannya kenapa ti bukan tin? Nah, karena dia udah pakai alif lam. Ya. Gitu ya? Ya. Bagus nih tadi Bu Yunita. Alhamdulillah sudah betul. Selanjutnya yang belum, silakan. Aku coba Ustaz. Bu Nurjana belum ya? Oh, Bunda Leti, silakan. Ismul mudarisin. Ismul nggak boleh pakai mudarisi tanwin. Saida. Oh, kok nggak belum belajar yang pakai fathah? Belum. Oh iya. Ismul mudarisi Saidin. Kenapa kasroh? Hah? Kenapa kasroh Saidin? Karena kata kedua. No. Kata pertamanya nggak ada. Perhatikan kalimatnya. Ismul mudarrisi Din. Saidun. No. Coba. Saidun. Ya. Kenapa? Karena ismul mudarrisi, nama guru itu Saidun. Ya. Berarti Saidun sebagai khobar. Kalau kita bilang Saidin, berarti kalimatnya belum sempurna. Kalimatnya belum sempurna. Khobar. Iya. Oh iya, khobar. Selanjutnya, wa ismul muhandisu. Dua kata yang digabung. Wa ismul muhandisi Khalidin. Nah, itu udah ada tanda baca. Khalidun. Khalidun. Aduh, masih error artinya? Ustaz di sini nih. Artinya? Saya lagi ya. Diulang Ya, Ustaz. boleh. Ismul mudarisin Saidu wa ini nggak ismul boleh pakai tanwin? muhandisi Kalau udah pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin. wa Kalau ismul udah pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin. muhandisi. Dari si berarti. Betul. Ismul mudarrisi yang tadi betul. Khalidun. Ini Saidun apa Saidi? Saidun. Ustaz ulangin dong, Mak. Belum ngerti Ustaz gimana sih Ustaz? Iya, jangan Pak Ustaz susah. Waktu itu aku absen jadinya ketinggalan Ustaz. Iya, ini bahasan pekan lalu ya, bukan pekan yang sebelumnya. Ini tentang dua kata yang digabung. Sekali lagi ini penjelasan tentang membedah suatu kalimat gitu ya dari segi kaidahnya. Perhatikan, suatu kalimat itu dia harus punya mubtada dan khabar kalau mau sempurna ya, kalau mau dibilang sempurna. Nah, di nomor 14 cara baca yang tepat adalah ismul mudarrisi Saidun. Ya, sekali lagi ismul mudarrisi Saidun. Kenapa di sini ismul mudarrisi kasroh? Karena dia menjadi kata kedua, kata pertamanya ismu. Sampai sini insya Allah jelas ya. Nah, kemudian jangan dipakai tanwin, jangan ismul mudarrisin, nah, nggak boleh. Karena kan al-mudarris sudah pakai alif lam. Suatu kata ketika sudah dikasih alif lam, maka nggak boleh pakai tanwin. Konsepnya ini sudah dijelaskan di pekan sebelumnya. Ini sudah selesai nih. Ismul mudarrisi, nama guru itu sempurna nggak kalimatnya? Enggak, belum. Maka dia harus disempurnakan dengan yang namanya khobar. Ya. Dan khobar itu dia mutlak harus dhammah. Ya. Mutlak harus dhammah. Jadi nggak boleh kasroh, nggak boleh fathah. Apalagi di durusul lughah ini kita jilid pertama belum belajar yang faktor yang menjadikan suatu kata ini jadi fathah, belum. Ya.
baru belajar dua, dhammah dan kasroh. Yang menjadikan jadi kasroh itu huruf jar, kemudian ketika suatu kata itu dia jadi kata kedua dari ketika digabungkan. Ya. Nah, berarti nggak ada pilihan lain. Kasroh nggak mungkin, fathah nggak mungkin, dhammah. Ya, berarti Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama guru tersebut Sa'id. Wa, nah, adapun wa di sini maknanya dan. Sebetulnya di nomor 14 ini ada dua kalimat sempurna, ya. Kalau digabungin sama wa, ya. Kalau digabungin sama wa berarti mubtada khobarnya ada dua dia. Karena awalnya ada dua kalimat, ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri, di tengah-tengahnya ada wa. Nah, berarti untuk kaidah mubtada dan khobar yang tadi dibahas di sebelah kanan berlaku juga untuk yang sebelah kiri. Berarti wa ismul muhandisi Khalidun. Ya, ismul muhandisi Khalidun. Ismul muhandisi dua kata yang digabung, kemudian kaidahnya ada tiga, kemudian posisinya dia sebagai mubtada. Ya, kok mubtada tapi di tengah, Ustaz? Nah, perhatikan. Ya, tadi dua kalimat yang digabung, di nomor 14 ini ada dua kalimat, sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, digabungin sama wawu gitu. Ya, disatukan oleh wawu, atau di dalam bahasa Indonesia itu ini namanya kalimat kompleks. Ya, kalimat kompleks. Itu ya. Nah, kemudian Berarti Khalidun ini sebagai ismun mutada, muhdarisin khobar. no. Tidak. Ada yang bisa ulangi penjelasan Mas Jamal tadi? Boleh, silakan. Sok ulang. Boleh, Bu Yunita dijelaskan. Jadi Bu Yunita ya sudah paham bagus. Atau Ibu Hudan boleh silakan. Saya juga sebenarnya minggu lalu nggak masuk Ustadz, cuma kalau disuruh mengulang yang tadi Ustadz bicarakan, kalau nggak salah ismu mudarrisi, ismunya itu mubtada. Kemudian kenapa Sa'idun? Karena adalah nama orang, jadi harus cuma. Itu yang saya tangkap Ustadz. Ya, oke, baik. Jadi sekali lagi ya. Sekali lagi penjelasan terakhir, nanti kalau belum paham berarti ditonton di video di YouTube, diulang. Ya, karakteristik ilmu itu dia nggak bisa dikuasai kalau kita baca cuma sekali, harus berkali-kali. Bahkan Mas Jamal ini kan santri ya, santri hadis. Gurunya Mas Jamal sampai to the point bilang, ilmu hadis itu tidak akan hidup di dalam diri Anda kalau Anda itu cuma belajar di majelis saja. Katanya sampai bilang kayak gitu. Berarti kan harus dipelajari di luar majelis. Hari Senin majelis, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad belajar juga. Meskipun porsinya sedikit, misalkan 15 menit itu sehari, ya. Dalam rangka memperkuat itu, ya. Memperkuat atau menghidupkan ilmu. Nah, sekali lagi Mas Jamal jelaskan, tapi penjelasan ini penjelasan yang bisa dibilang terakhir ya. Terakhir untuk bahasan tentang mubtada, khobar, kemudian dua kata yang digabung. Jadi kalau masih belum paham, silahkan dicek di YouTube. Sekali lagi perhatikan di nomor yang agak pendek dulu deh ya. Kita coba nomor 15. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Am paman, at-talibi siswa itu. Paman siswa itu kenapa? Ghaniyun. Kaya. Ya, beruang, bukan beruang. Beruang, kaya gitu ya. Nah, perhatikan, kita sudah belajar tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata yang mengawali suatu kalimat. Kemudian khobar itu adalah kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Itu bukan hanya teori, tapi itu benar-benar harus kita pahami dan kita praktekkan gitu ya. Supaya nggak keliru ketika membaca teks-teks gundul seperti ini. Nah, kemudian di bahasan selanjutnya kita sudah membahas mengenai dua kata yang digabung. Dua kata kalau digabung dia jadi satu. Ya,
dua kata digabung menjadi satu. Contoh misalkan dua kelompok disatukan, apakah jadi dua? Enggak, tetap jadi satu. Ya, tetap jadi satu. Nah, kaidahnya ada 3. Kata pertama tidak boleh pakai alif lam. Kata pertama tidak boleh pakai tanwin. Kata kedua dia harus kasroh atau kasroh tanwin. Ya, untuk penggunaan kasroh dan kasroh tanwin ini disesuaikan. Apakah si kata keduanya ini dia itu pakai alif lam? Kalau dia pakai alif lam berarti dia pakainya kasroh di belakangnya. Nggak boleh pakai kasroh tanwin. Karena kalau suatu kata udah pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin lagi. Ya. Nah, kalau misalkan ini nggak pakai alif lam, ya udah berarti belakangnya harus pakai tanwin. Kalau di nomor 15, karena kata keduanya ini pakai alif lam, maka dia pakainya kasroh saja, bukan kasroh tanwin. Berarti am-mut-thalibi. Ya, am-mut-thalibi. Pamannya siswa itu. Pertanyaannya, kalimatnya sempurna enggak kalau kita bilang am-mut-thalibi? Pamannya siswa itu. Ya, Kayak belum. Sempurna? Kayak belum. Sempurna. Udah belum? Belum. Belum. Udah. Belum. Ceknya gini aja. Misal Mas Jamal Jamal datang ke rumahnya Kang Roman gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Roman, pamannya siswa ini jelas enggak? Kata Kang Roman. Enggak, belum. enggak. Ya belum atau belum jelas. Kenapa pamannya siswa ini enggak jelas sih Mas Jamal? Belum jelas. Kenapa pamannya siswa ini kenapa? Ya, mesti dilengkapi kalimatnya. Berarti dilengkapinya itu dengan yang namanya khobar. Nah, khobar sudah kita jelaskan secara teori bahwa khobar itu kata atau kalimat yang yaitu melengkapi makna mubtada. Dan dia posisinya harus dhammah tanwin. Harus dhammah tanwin. Berarti apa? Berarti ghaniyun contohnya. Berarti amut thalibi ghaniyun. Paman siswa itu kaya. Ya. Jelas konsepnya sampai sini? Jelas. Jelas ya, insya Allah. Nah, Insya Allah jelas. insya Allah jelas ya. Nah, tapi kalau di nomor 14, kalimatnya itu enggak cuma satu. Kalimatnya dia ada 2. Kalimatnya ada 2. Ya. Kalau di nomor 15 itu cuma satu. Amut thalibi ghaniyun, selesai. Di nomor 14 dia ada 2. Ya. Namanya guru ini Said. Namanya insinyur ini Khalid. Ya, ada 2 kalimat. Faedahnya gimana Mas Jamal? Sama saja sebetulnya. Ya. Karena huruf waw itu tidak merubah apa-apa di dalam suatu kalimat. Maka cara baca yang betul di nomor 14 adalah ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Mubtadanya mana Mas Jamal? Mubtadanya ismul mudarrisi, 2 kata. Baik lagi, 2 kata ketika digabung maka jadi 1. Ya, berarti mubtadanya ini adalah ismul mudarrisi, bukan ism saja. Ya, ismul mudarrisi. Namanya guru itu udah lengkap belum? Belum. Lengkapi dengan khobar Sa'idun. Ya. Kemudian kita pindah ke kalimat sebelah kiri. Wa ismul muhandisi Khalidun. Dan nama insinyur itu siapa? Belum jelas. Khalidun sebagai khobar bagi kalimat yang sebelah kiri. Gitu ya. Jelas sampai sini? Insya Allah. Jelas. Insya Allah. Sudah jelas ya. Sekarang nomor 16. Boleh. Saya silakan. boleh, Ustaz. Boleh Pak Salamat, silakan. Babul masjidi maftuhun wa babul mudarisi muglokun. Muglakun. Nah, tapi ini bukan mudaris. Sekolah. Madrasati. Madrasati. Ya, madrasati. Artinya apa Pak Salamat? Pintu masjid terbuka dan pintu kelas tertutup.
Bukan pintu kelas, madrasah. Sekolah. 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 Dan pintu sekolah mughlaq. Mughlaq itu lawan dari maftuh. Berarti Tertutup. Tertutup. tutup. Tutup. Mantap ini Pak, selamat bagus ya. Cuma koreksinya di itu saja ya, di tadi madrasah. Babun itu pintu, madrasah sekolah. Kalau kita bilangnya babul mudarris berarti pintu guru. Enggak ini ya. Enggak pas. Ini berarti harusnya madrasah dan pintu sekolah mughlaq tertutup. Tapi bagus, alhamdulillah. Selanjutnya yang belum silahkan. Busri. Bu Sri boleh silakan. Holi, apa ini bacanya Holi? Enggak. Khalu dhammah. Holu, Hamidun, Fakirun. Digabung khalun sama hamidun digabungkan. Holun, Hamidun, Fakirun. digabungkan. Kalau digabungkan gimana berarti? Holun, Hamidun. Hamidun. Kalau digabungkan berarti Hamidi, kaidahnya ada Hamidi. 3. Holun, Ya. Hamidi, Kata Fakirun. pertama tidak boleh pakai alif lam. Betul. Oh iya, Kata iya. pertama tidak boleh pakai tanwin. Masih keliru. Kata kedua kasro atau kasro tanwin. Coba sekali lagi. Holun, Kata pertama tidak boleh pakai alif lam. Tanwin. betul. Nah, nggak boleh pakai tanwin. Oh iya. Holu, Hamidi, Fakirun. Karena nggak pakai alif lam berarti Oh, iya. hamidin. Hamidin. Karena nggak ada alif lam. Iya. Holu, Khalu hamidin Fakirun. sekali lagi. Khalu hamidin fakirun. Seperti itu ya. Khalu itu ini kita belum belajar ya. Khal itu adalah paman. Loh kok tadi paman bukannya di nomor 15 itu am ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau am itu paman tapi dari jalur ayah. Ya, paman tapi dari jalur ayah. Tapi kalau nomor 17 itu ada khal. Khal itu paman dari jalur ibu. Ya, kalau paman itu berarti adiknya ya. Adik ya. Adiknya dari ibu Ya. atau adiknya dari bapak. Adiknya bapak am, adiknya ibu khal. Ya. Kalau paman berarti laki-laki. Kalau bibi berarti ditambahin tak marbutoh, tak yang bulat. Jadi kalau bibi dari jalur ayah berarti ammah. Kalau bibi dari jalur ibu kholah. Itu aja bedanya. Ya, berarti nomor 17 artinya adalah pamannya Hamid fakir. Ada yang tahu fakir? Fakir itu miskin. miskin. Fakir miskin. Nah, kemudian kalau kita bedah secara kaidah, mana mubtadanya? Fakir. Mubtada. Qalu Hamidin. Qalu Hamidin. Dua kata digabung jadi satu dan dia posisinya di awal sebagai mubtada. Disempurnakan dengan fakirun. Fakirunnya jadi khobar. Itu konsepnya gitu, alhamdulillah. Mumtaz, alhamdulillah. Gitu ya. Nomor 18 silahkan siapa yang Oh ya, tadi ada yang kelewat, maaf. Ayo Pak, selamat lagi ya. Bentar, ada yang belum dijelasin tadi, lupa. Untuk fakirun, kita sebenarnya di bahasa Indonesia nerjemahinnya jadi miskin ya. Fakirun itu jadi miskin. Tapi sebenarnya miskin itu sendiri ada bahasanya yaitu miskin. Ya, makanya kita sering dengar fakir miskin di bahasa Indonesia. Fakir miskin. Perbedaannya untuk orang yang miskin itu, katakanlah dia punya 10
kebutuhan. Dia bisa belinya 8. Bisa terpenuhinya 8. 2 lagi masih kurang. Ya. Tapi kalau orang fakir, kebutuhannya misalkan 10. Dia cuma bisa memenuhi 2. Ya. 8 lagi berapa tanda? Ya, artinya apa? Artinya fakir itu adalah kondisi yang lebih parah dengan tanda kutip daripada miskin. Ya, kalau orang miskin itu dia masih punya kerja, makan hari ini masih bisa, cuma ada kebutuhan yang masih belum bisa terpenuhi, yang 2 tadi, yang tinggal 2. Tapi kalau orang fakir itu makan hari ini aja bingung gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa di bahasa Indonesia itu miskin. Ya. Bahasa Indonesia itu miskin karena nggak bisa menerjemahkan fakir dan miskin dengan cara berbeda, dianggapnya sama. Gitu. Tapi kalau bahasa Arab beda, di bahasa Arab beda, antara fakir dan miskin itu beda. Gitu ya, Allah alam bisawab. Nah, boleh kita selanjutin dulu sampai latihan ini selesai, nomor 18, silahkan yang belum. Tadi pas alamat ya? Ya, Pak Ustaz. Boleh silakan. Sayyaratu Abbasin Fisyari'i. Bagus, artinya? Insinyur Abbas di Sayyar. Mobil Sayyarah. kan? Mobil, betul. mobil Abbas di Dalam Asyari. Syari'i. Kita belum belajar. Asyari itu jalan raya. di jalan raya. Di jalan raya. Mobilnya Bapak Abbas di jalan raya. Fisyari'i. Bagus, alhamdulillah, mumtaz Pak Selamat ya. 2 lagi. 2 lagi. Baik, coba. 2 lagi. Silakan. Siapa yang siap? Kang Roman, silakan. Ibnu man anta? anak saya kamu. Ana ibnul mudarrisi. Bagus. Artinya? Anak siapa kamu? Saya anak guru. Anak guru. Bagus, mumtaz. Alhamdulillah. Sebelahnya Kang Roman, belum. Ada? Kalbun. Teh Dela. Boleh terakhir nomor 20. Ainal kalbun bukan itu? Iya, betul. Tapi nggak pakai tanwin. Kan Oh iya, pakai alif ainal lam. kalbu. Aina kalbu. Tahtal sayaroti. Sayyarati, Ya, bagus. sayyarati. Huwa tahtas sayyarati. Betul ya? Nah, artinya aina kalbu. Apakah itu anjing? Loh, Kalbun anjing. apakah aina, di mana aina? Oh, di mana? Di mana anjing? Dogi. Dia. Kita bilangnya dogi aja ya. Di mana dogi? Oh, di mana Dogi? Dia di atas mobil ya? Wah, No, Saya. bawah. Oh, di di bawah. bawah. Di bawah Bawah. sayyaroh apa tadi? Pasar. Oh, pasar. Di bawah pasar. Di bawah mobil tuh. Mobil. Dogi tersebut di bawah Di mobil. bawah Ya. mobil. Saya di bawah mobil. Tahtas saya roti. Sama juga tahta di dia juga bawahnya. menjadikan kata setelahnya jadi kasroh. Ya. Kalau di atas apa? Di atas nempel. Tek. Ala Ala. Ala. sayar. Ala saya. Baik. Ternyata tidak terasa ya sudah sampai akhir majelis nih. Kirain bisa beres nih hari ini. Bisa beres sampai terakhir, ternyata mungkin 1 pertemuan lagi ya, insya Allah ya. 1 pertemuan lagi berarti di hari Kamis ya. Rabu nggak bisa kita majelis karena di masjid ada yang zikir bersama dan pakai mic. Sekarang mah rada Luar tenang. biasa. Udah gandeng. Iya, aman ya. Pertemuan lagi kapan Pak Ustaz? Nah, pertemuan lagi hari Kamis insya Allah. Ya, kita 2 kali sepekan insya Allah untuk bulan Maret. Untuk bulan April Mas Jamal masih belum bisa menjanjikan karena ternyata banyak
program ya dari sana sini dan pelatihan juga di sana sini. Jadi untuk kelas kita disesuaikan saja insya Allah. Baik, nah Pak untuk Jamal, pelatihan untuk ya kenapa? Pak Ja- tolong ini nomor 5 terjemahkan tugasnya. Nomor 6 juga sama. Nomor 7 sama tugasnya. Tolong 7. terjemahkan. Kita mengerjakan bingung. Ya, taib siap. Nomor 56 Pelan-pelan. dulu ya. Nomor 56 Ya. saja ya. Perhatikan satu persatu. Nomor 5. Ya. Kawin jumalan mufidatan bimil il faroghi fima yali. Kawin, ini bukan nyuruh nikah. Ya. Kawin, buatlah jumalan kalimat-kalimat. Ya, Belum jumalan kalimat-kalimat. kalimat-kalimat. Ini jangan bilang jamalan, nanti salah. Bikinlah onta-onta. Bukan. Kawin jumalan, buatlah kalimat-kalimat mufidatan. Mufidatan itu yang sempurna. Jadi kalimatnya sempurna. Kalau mau kalimat sempurna, syaratnya harus terkumpul 2 unsur di dalamnya. Apa aja? Iya. Mubtada dan Terus? khobar. Mubtada dan khobar. Nah, Ya. mubtada dan khobar, mantap. Bi itu dengan satu huruf artinya dengan bi. Ya, kita baca Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi apa bi? Dengan. Ya, makanya artinya dengan menyebut nama Allah. Bi itu dengan. Kalau ini kan Bima. Kemudian, enggak, bukan bimal, bimil'i. Bimil. Bimil. Bimil Bimil'i. artinya? Bi itu artinya dengan, mil'i itu mengisi. Mengisi. Dengan Ya, mengisi. al-faroghi itu yang kosong. Ya, yang kosong. Fima yali berikut ini. Buatlah kalimat-kalimat yang sempurna dengan mengisi yang kosong di bawah ini. Atau kalau bahasa kita tuh dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Lihat nomor 1. Mas Iman kasih contoh dulu ya. Mas Iman kasih contoh. Nanti insya Allah hari Kamis atau besok Mas Iman coba upload video rekamannya supaya nanti bisa diulang-ulang ya. Nomor 1, perhatikan. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Nah, karena kita disuruh bikin kalimat sempurna, maka kita harus fokus mencari atau membuat mubtada dan khobar. Oh, di belakang ada mughlaqun, dhammah tanwin. Mughlaqun apa? Nah, ini mughlaqun tadi apa? Ada yang tahu? Tertutup. Tertutup. Bagus, Tertutup. tertutup. Dia apa itu mughlaqun? Oh, tertutup. Berarti dia sudah jadi khobar. Kenapa khobar? Karena dhammah tanwin. Karena dia dhammah tanwin. Nah, berarti titik-titiknya apa? Titik-titik rumah tertutup. Apa aja yang tertutup silakan. Mau misalkan pintu, misalkan. Masjid, rumah. Kabul. Nggak bisa masjid. Masjid rumah tertutup nggak bisa. Nggak bisa, maksudnya bagian dari rumah itu loh. Jendela rumah. Babul. Jendela. Jendela ya. Jendela apa Tan? Jendela nanti kita pelajari insya Allah nanti ya. Berarti yang baru kita Window. pelajari pintu. Ya. Pintu ya, berarti pintu babul bisa. baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Ya. Berarti di sini ada 2 kata yang digabung. Apa? Di mubtadanya. Babul baiti, pintu rumah. Itu 2 kata yang digabung. Dan 2 kata yang digabung ini jadi mubtada. Khobarnya mughlaqun. Ya. Jadi perhatikan. Oh, ini titik-titik ini sebagai apa ya? Oh, mubtada. Oh, ini 2 kata yang digabung atau bukan ya? Oh, bukan. Oh iya. Nah, dipertimbangkan. Ya. Ini dikerjakan 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10. Boleh diskusi, silahkan. Boleh diskusi dengan ya. Nomor 6. Nomor 6 kita praktek nanti di hari Kamis insya Allah. Nomor 6, latihan nomor 6 ini sahih at-tartibat at-taliyah. Sahih at-tartibati at-taliyata. Sekali lagi, sahih at-tartibati at-taliyata.
Sahih itu benerin atau koreksi. Ya, maksudnya benerin di sini itu bukan benarkan ya, benarkan. Maksudnya kalau benerin itu atau benarkan itu bukan benarkan. Kalau benarkan itu misalnya Kak Roman bilang Betulkan yang salah. ya gitu, betulkan yang salah. Ya, betulkan yang salah, betul. Betulkan ungkapan-ungkapan di bawah ini ya. Ungkapan-ungkapan di bawah ini. Perhatikan. Kolam atau libi. Ini mau digabungkan. Kalau digabungkan kaidahnya ada 3. Berarti harusnya gimana ya? Apakah al-qalam at-talib? Yang betul gimana kira-kira? Qalamut talib. Mantap. Kata pertama nggak boleh pakai alif lam. Iya. Qalamut talibi. Nah, itu yang jawaban yang bagus, yang betul. Qalamut talibi. Kata pertama nggak boleh pakai alif lam. Kata pertama nggak boleh pakai tanwin. Kata kedua harus kasroh. Ini kata kedua udah benar nih sebetulnya. Kata pertamanya saja yang masih salah, jadi dikoreksi. Gitu ya. Nah, untuk 5 dan 6 saja dulu, untuk 7 nanti kita bahas di majelis hari Kamis insya Allah. Kemudian harapannya nanti konsepnya sudah dikuasai sehingga kita bisa menyelesaikan bab 5 ya. Bab 5. Berarti untuk ujian kemungkinan besar di pekan depan ya. Pekan depan. Baik, Mudah-mudahan bisa. akhiruhu barangkali ya insya Allah bisa ya. Ada pertanyaan boleh? Ada akhiruhu, ini akhir dari majelis kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan boleh. Atau masih bingung? Nanti untuk rekaman insya Allah yang ini dikirimkan ya, dikirimkan. Di-upload maksudnya. Nggak ada insya Allah ya. Nah ini kita bentar lagi Ramadan. Berarti yang nomor 6 itu karena dibenarkan ditulis lagi di sebelahnya. Tulis lagi, tapi yang benernya yang tulisnya. Iya, yang Yang benarnya. benernya kayak gitu. Iya, betul. Ya. Baik, nggak ada ya, aman ya, insya Allah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya aman. Kalau nggak ada yang mau disampaikan atau disampaikan, didiskusikan, kita cukupkan majelis kita di malam hari ini dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullah. Doa kifaratul majlis. Baik, terima kasih. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ya.